kelompok 6 kelas Global Business and Politics. So sekarang kita ada di toko Citra Busana dengan Pak Limin selaku dengan ketua toko di sini. Grup kita terdiri dari Nama saya Vincent. nama saya Sofia, nama saya Tasya, saya Lingling, saya Apika, saya Anissa. My name is Zahar. So di sini kita sedang melakukan interview dengan kepala toko untuk mengetahui sistem supply chain karena kita ada di kelas supply chain management dengan Sarjan. Jadi pertanyaan pertama, Hello, Mr. Limin. Mr. Limin. The first question to you. How the supply chain works in your store? Perputaran masuk dan masalah barang ini ya. Jadi dari awalnya kita itu dari PT dulu ya, dari PT semuanya, dan kita dari owner kita juga kita mencari barang ke PT-PT sisa ekspor. Jadi ketika owner kita udah ngambil barang dari PT itu, nanti tinggal kita kirim ke gudang utama. Dari gudang utama itu nanti kita disortir lagi dari supplier itu tadi. Nah dari gudang utama nanti setelah kita udah di dari gudang utama udah tinggal di dia sortir namanya, sortir baru nanti kita tinggal pengiriman ke toko-toko gitu. Dan kita juga ada toko namanya toko grosir ataupun toko retail, itu beda-beda juga ya. Jadi nanti kita ketika dari gudang utama udah disortir semua, baru kita bisa buat ke toko-toko, dan itu masing-masing toko tinggal di request saja ataupun permintaan dari toko. Begitupun atau memang stok kadang dikit atau banyak, itu nanti tinggal dari kepala gudangnya, divisi gudang buat pembagian toko sebagaimana ratanya gitu. Nah terus nanti buat penyampaian sampai toko itu kita nanti ada namanya pendistribusian ataupun ibaratnya bisa dikatakan pengiriman barang itu kita bisa menentu, kadang bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan begitupun dengan ketika sudah sampai toko kita tinggal dicek juga sama surat jalan ya. Surat jalan kita cek lagi, kita di cross check ulang lagi dari surat jalan yang dari gudang apa benar atau salahnya, laporannya kita juga ada grup masing-masing juga gitu. Dan ketika udah sampai toko kita udah melakukan cross check ulang, misal pengiriman dari toko ada 100 atau dari gudang dari 100 ke toko, kita dicek ulang lagi, di cross check ulang barang-barang tersebut, itemnya juga banyak. Jadi sekali masuk barang itu kita banyak juga, barangnya nggak cukup 1 atau 2 bal, kadang biasanya sampai 10 bal, dan itu berbagai item juga gitu, nggak cuma hanya celana ataupun kaos, tapi kita harus melakukan cross check ulang semuanya dari sistem gudang ke toko berapanya, dan itu kita cocokkan semuanya surat jalan gudang sama surat jalan toko itu. Kalau ada minus atau plusnya tetap juga kita laporkan juga, karena itu nanti buat pengaruh ketika di outname atau SO, stock outname ya. Jadi buat laporan stock outname itu juga ngaruh juga masalah barang minus plusnya ini gitu. Mungkin itu yang itu dulu. tadi Pak kan katanya kalau keluar masuknya barang itu nggak menentu ya Pak, jumlahnya, kuantitasnya. Itu kira-kira berdasarkan apa ya Pak, nggak menentunya? Berdasarkan arahan dari pusat kah, dari gudang pusat, atau mungkin dari permintaan per tokonya sendiri? Oke. Enggak. Kalau permintaan barang ini kita lihat dari stok gudang juga ya, sama stok toko juga sama. Jadi keluar barang toko ini tergantung dari penjualan toko. Gitu, penjualan toko. Misal barang celana ini misal lakunya masuk 50. Nah, tapi ternyata keluar cuma 20. Nah, berarti ini barang ini jalan apa enggaknya? Gitu. Kalau memang barang celana ini kurang jalan, berarti kita tinggal di tawarkan dulu sama customernya, kita tawarkan dulu kenapa alasannya barang ini nggak laku ataupun lakunya cepat. Kalau memang lakunya cepat, kita bisa mutasi minta lagi sama kepala gudang gitu. Jadi tergantung dari berjalannya toko. Kalau memang toko itu sanggup buat menjual barang-barang sana itu ataupun atasan tersebut, kalau memang berjalannya dengan lancar, ya pasti dari pihak gudang pun ibaratnya tanpa kita request juga dia bakal ngasih, karena di sana ada support sistemnya juga, ada inventory-nya juga gitu. Dari inventory dari semua gudang, dari toko itu kita sama, jadi keluar masuk barang itu ketahuan semuanya gitu. Jadi oh barang ini yang laku tuh ini cepat, dalam seminggu bisa 10 atau 30. Nah berarti nanti dari pihak gudang bisa melebihkan
tanpa toko minta 100 pun biasa dikasih 150, bisa dilebihkan gitu, karena kan mengingat di stok gudang kita juga banyak juga gitu kan, apalagi toko-toko juga banyak juga gitu. Apakah ada sistem khusus buat mantau barang yang ada di toko ini? Oke, kalau sistem khusus ya, sistem khusus itu kita berhubung sama inventory. Jadi kita inventory ini kita ketahuan semua dari sistemnya. Jadi program kita udah diupdate semuanya. Jadi ketahuan semua barang masuk atau masuk keluarnya barang kita di sini itu ketahuan. Jadi dari sistem kita itu ketahuan. Misal barang ini di sistem nggak ada, tapi kita ngejual barang barcode tersebut di sistem kantor langsung ketahuan. Oh, jadi barang ini nggak ada kodenya di kantor nih, tapi toko ini ngejual kode ini. Dari kantor kita langsung ketahuan barang kok ini barang udah nggak ada, udah nggak, ibaratnya udah habis, tapi dia masih ngejual barang ini yang masih ada. Dan sistem itu kita udah diperkuat juga, kita udah diperkuat juga sama sistem dari program kita juga. Jadi semuanya ketahuan, mau masuk berapanya, mau keluar berapanya, semuanya ketahuan semua. Kira-kira ada nggak cara khusus dari toko ini untuk memastikan kalau barang-barang inventory-nya itu tetap ada di kualitas yang baik selama di penyimpanan? Oke, jadi kita ada namanya kartu stok barang gitu. Kita ada namanya kartu stok barang dan stok gudang juga. Jadi buat memenuhi semua yang kita ketahuan barang-barang ini, misal barang ini jumlahnya ada 10 tapi ternyata di fisik cuma ada 9. Kita ada namanya kartu stok dan kita membuat namanya Excel juga. Kita membuat Excel, laporan Excel juga. Kita update setiap hari barang apa aja yang keluar di Excel, kita update. Jadi kita juga mau cocokkan sama sistem kantor yang keluar apa aja sama sistem Excel kita yang kita buat sendiri. Kita juga ketahuan gitu. Oh, ternyata barang ini yang keluar misal ada 10 piece hari ini atau 50 piece. Kita juga update juga barcode-barcode tersebut. Jadi kita ketahuan semua. Oh, ternyata yang tadinya misal di inventory di sistem kantor tinggal 10 potong tapi di kita tinggal 9, berarti masih ada satu lagi nih, kemana larinya gitu. Jadi kita harus mengetahui juga, dan itu kita sebagai kepala toko dan tim yang ada, kita memang harus lebih aktif dalam buat menjaga barang-barang kita juga itu. Bapak, terkait menjaga kualitas barang itu sendiri ya, kalau seandainya ada barang yang reject ketika baru datang atau mungkin rejectnya selama sudah ditaruh di toko ini, itu barang-barang bisa dikembalikan ke gudang pusat atau menjadi tanggung jawab kepala toko dan karyawan di sini gitu, Pak? Oke, jadi masalah barang reject ya. Jadi kalau barang reject memang kita, kalaupun misal baru datang dari gudang utama tanpa persortiran, itu kan sortir kadang ada yang bisa lolos, ada yang enggak ya. Kalau sortir kadang tergantung dari yang cetikanya dari pihak-pihak gudang juga. Dan kalau misal sortiran ini lolos sampai ke toko, terus kita mengetahui kalau ini ada barang reject dari gudang, dan itu kita kumpulkan dulu semuanya. Kumpulkan dulu barang-barang reject ini. Begitupun misal dari reject toko juga sama, kita kumpulkan dulu aja. Misal entah itu reject noda, entah itu reject sobek atau gimana, tetap kita kumpulkan dulu aja. Nanti setelah kita udah semuanya, nanti pas ada pengiriman barang lagi ke toko, kita bikinkan surat jalan yang reject ini khusus. Itu barang reject khusus ini kita balikan lagi ke gudang utama, dan nanti di pihak gudang utama nanti dia dikelola lagi, entah itu nanti mau jadikan media promo ataukah hal-hal lain juga yang penting positif juga sih kalau gitu. Kalau barang-barang reject, kalau ntar bisa jadi donaturnya juga gitu. Cuma kalau barang-barang reject ini memang banyak, kalau di toko memang banyak, cuman banyak kan memang barang reject dari toko karena kan banyak yang dari anak-anak kadang masuk makan es krim atau makanan atau gimana gitu loh ya. Itu, dan itu kalau reject memang kita kumpulkan dulu semuanya. Pas ada pengiriman barang baru kita bikinkan surat jalan semua, baru kita kirim ke gudang utama lagi gitu. Oke, mungkin selama bisnis ini berjalan pernah nggak sih kayak ada masalah dalam supply chain gitu, misalkan keterlambatan pengiriman atau stoknya misalkan kita butuh 100 di toko ini tapi yang datang mungkin cuma 97, 98. Nah, gimana cara Bapak menghandle itu? Siapa yang harus dihubungi, prosesnya bagaimana? Oke. Jadi terkait masalah masuk barang ini ya, masalah barang ini kan memang balik lagi tadi sama dari pihak gudang, walaupun kita mintanya misal 100 potong tapi cuma dikasih hanya 90 potong. Dan itu kita menghandle-nya, ibaratnya kita kan masih ada stok, kita keluarkan dulu barang itu 50 piece gitu, dan 40 piece-nya ini kita taruh di gudang dulu, kita nggak keluarkan dulu semuanya gitu. Jadi kita tetap berada
taruh dulu lah buat di display 50, masih ada stok buat 40 piece ini. Nah 40 piece ini nanti ketika ada pas customer lagi nyari atau oh ternyata barang ini udah kosong nih, kita udah tahu pergerakan barang ini tuh cepat atau lambatnya kita tahu. Nah kalau misal cepat, kita udah request ke pihak gudang, ke pihak kepala gudang toko ataupun gudang utama, kita request barang ini buat secepat mungkin, karena kan nggak mungkin ya buat transportasi itu, apalagi pengirim barang jauh-jauh. Ibaratnya kita kan gudang utama ada di Bogor, gudang utama Bogor jauh-jauh sampai ke Cikarang atau sini, nggak mungkin cuman bawain jauh-jauh cuman satu bar, itu tuh nggak mungkin, karena kita tunggu semuanya dulu buat pengiriman toko juga yang lain. Jadi nanti sering berjalannya itu waktu, kita juga bakal dikasih juga, tapi kita memang harus di stok dulu, kita nggak boleh dipajang dulu aja semuanya gitu. Yang penting kita sisain stok dulu, takutnya customer ada yang minta atau apa, baru kita tawarkan lagi. Kalau memang yang 50 piece ini udah habis, nah baru nanti kita keluarkan barang yang tadi 40 piece ini gitu. Jadi biar nggak kelihatan, oh barang ini udah laku cepet nih, jadi biar customer juga penasaran juga gitu. Itu buat cara strategi pemasaran kita buat toko-toko sih. Ini kan Bapak selaku kepala toko nih, mau nanya soal kalau misalnya nih stok Bapaknya habis sebelum waktunya, gimana sih Bapak langsung hubungin ke gudang pusat? Oke. Kalau misal barang kita udah habis duluan, kita ada grup di logistik gitu. Jadi kita tahu dari grup logistik ini, kita tahu sebelum barang ini misal tinggal atau 30 piece atau tinggal 20 piece, kita sebagai kepala toko memang harus rajin-rajin ngecek atau cross check barang-barang kita gitu. Oh ini barang ini laku apa enggaknya kita tahu, atau jalan atau enggaknya kita juga tahu ya. Jadi kalau memang itu kita bisa request dari grup logistik, dan grup logistik itu dari semua kepala toko sama kepala gudang itu, sama orang-orang kantor juga. Jadi kita memang harus lebih aktif dalam ini buat jangan sampai stok ini tuh kosong. Kalau memang stok ini udah kosong tapi di gudang udah kosong, berarti memang barang itu udah memang sudah nggak ada dari gudang pun gitu. Kalaupun memang masih ada, pasti gudang bakal mengirimkan barang-barang ini gitu. Sebelum waktu ini barang-barang itu udah habis, pasti gudang bakal dikirim juga, walaupun entah itu seminggu 2 kali 3 kali pasti bakal dikirim juga, karena kita memang dilihat dari sistem inventory kita semuanya gitu. Terkait yang kekurangan produk itu ya Pak, kalau seandainya di toko ini memang udah nggak ada lagi dan gudang pusat mungkin udah nggak ada lagi ya barangnya, memungkinkan nggak Pak untuk dapat dari toko cabang lain misalkan yang sekitar sini gitu? Bisa. Jadi misal kalau kita ambil celana misal celana ini di toko ini udah habis, tapi customer minta bagian celana ini, sedangkan kita udah minta ke pihak gudang utama tapi udah nggak ada, kita bisa hubungin toko-toko yang lain buat diretur gitu, biar customer ini tuh nggak kecewa gitu. Ataupun kita arahkan customer ini ke toko terdekat kita gitu. Oh ternyata barang ini di sini nggak ada nih, tapi barang tersebut ada di toko sebelah. Nah kita bisa arahkan ke sana gitu. Ataupun kita bisa dari toko sebelah sana bisa diretur ke toko sini gitu. Kalau alurnya itu dari perpindahan antar toko perlu persetujuan pihak pusat atau gimana? Perlu. Jadi kalau misal buat perpindahan yang namanya retur ya, kalau retur kan berarti kan retur barang. Nah retur barang ini kita harus konfirmasi ke pihak gudang juga. Ada pihak-pihak mengetahui, oh ternyata barang ini diambil nih sama toko ini, tapi udah yang penting diketahui dulu sama kepala tokonya. Yang pertama, kepala toko nanti dia lapor ke pihak gudang. Kalau barang ini diretur ke toko ini dan berapa kuantitinya harus diketahui juga secara detailnya. Misal dikasih 25. Dan kita harus serahin sampai toko ini juga sampai 25. Jangan sampai ada yang berkurang. Kalau berkurang berarti di jalan ada yang hal-hal negatifnya gitu. Jadi kita memang harus retur memang perlu mengetahui semua, apalagi dari pihak kepala gudangnya. Dan dari returan itu nanti stok dia jadi berkurang. Jadi tambahnya dari stok di sini gitu. Perlu diketahui semua dari pihak gudang ataupun kepala tokonya. Kalau itu kan terkait kekurangan barang ya Pak. Kalau misalkan kelebihan nih, misalkan ada beberapa produk yang memang udah nggak bisa dijual lagi, mungkin udah berusaha ya untuk menjual, tapi mungkin nggak memenuhi minatnya masyarakat gitu. Betul. Kira-kira gimana ya Pak buat solusinya, bisa diretur Pak ke gudang utama atau jadi tanggung jawab toko cabang untuk menjual? Jadi misal kalau barang-barang yang kurang jalan ya, kalau kurang jalan ini kita ada grup juga. Kita ada grup, jadi kita
searching barang produk yang tadinya misal di celana ini atau kaos-kaos ini misal kurang laku nih toko ini, kita harus searching dulu sama di grup tadi. Oh ternyata nih ada mau nggak toko saya di sini kurang jalan, atasan ini kurang jalan, siapa tahu di kalian ada yang minat gitu. Nah nanti di situ semua kepala toko ataupun gudang itu nanti lihat stoknya. Oh ternyata ada yang minat. Kalau memang dia ada yang minat dari toko sebelah minat ataupun toko-toko cabang-cabang yang ada yang minat, kita pisahkan barang-barang itu, baru nanti kita retur pas pengiriman barang itu. Ataupun bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, terus yang kedua itu kita retur ke gudang. Itu retur gudang itu tergantung dari kepala gudangnya. Kalau kepala gudangnya suruh diretur atau mau jadiin barang-barang promo lagi bisa gitu. Karena memang daya minat pasarnya memang kurang kalau barang itu, ya paling solusinya pertama kita coba ke toko-toko yang lain dulu, tawarkan dulu ada yang mau apa enggaknya. Terus yang kedua solusinya tadi jadiin barang promo gitu buat menarik ke customer ataupun pasar. Oh, kalau untuk durasi waktunya sendiri itu ada masa expirednya nggak ya Pak dari Bapak? Let's say misalkan oh udah 2 bulan berarti kita ajukan retur ke gudang pusat, atau kira-kira berapa lama sampai Bapak ada di titik oh mau mengembalikan nih gitu? Oke, kalau buat yang expired barang-barang ini kan kita kan dilihat dari memang benar dari waktunya juga ya. Kalau misal barang ini kurang jalan itu memang tergantung dari kepala tokonya juga sih aktif apa enggaknya gitu ya. Kalau memang kepala tokonya aktif berarti ternyata barang ini masih kemahalan, kita bisa diajukan entah itu seminggu atau sebulan, ternyata barang ini masih kemahalan, banyak komplain dari customer ini masih kemahalan Pak. Nah berarti kita bisa ngajuin ke owner ataupun ke kepala gudang tadi buat nurunin harga barang ini itu kalau masalah barang ini ya. Tapi kalau misal kalau buat waktu ini kalau berapa lamanya kita itu tergantung dari pihak gudang. Kalau pihak gudang memang barang ini ternyata udah 2 tahun atau setahun nggak jalan-jalan nih atau nggak keluar dari toko sama sekali, kita jadikan ke barang-barang promo lagi gitu. Kalau misalnya kalau ada barang yang telah datang itu kan barang telah datang ya. Kalau barang telah datang memang tergantung dari logistik sih sebenarnya gitu. Kalau logistik ini kan nggak menentu, apalagi cabang kita kan banyak juga cabangnya, kurang lebih ada 15 lebih cabangnya gitu. Nah kalau logistik ini itu kita ada jadwalnya gitu. Jadi jadwal buat bagian area ke Cikarang ini bisa jadi itu sebulan bisa 3 kali gitu. Tapi kalau buat yang dekat-dekat itu bisa kita ngambil ke gudang sendiri gitu, entah itu dengan moda transportasi sendiri ataupun dengan transportasi online gitu kalau buat pengiriman telat ini. Tapi kalau memang urgent, kadang kan ibaratnya oh ternyata nih ada pesanan barang ini banyak nih. Kalau memang urgent kan nggak mungkin ibaratnya kita nunggu nih sama customer, nggak bisa kita tunggu, kita memang harus ke gudang kita ngambil sendiri gitu, karena memang pesanan kan beda juga gitu. Jadi kalau memang sifatnya urgent memang harus ke gudang sendiri gitu, karena buat memenuhi kebutuhan customer gitu. Kalau ini Pak, kalau job desk-nya kan kalau tadi saya dengar banyak sekali ya job desk-nya kepala toko ini apa maksudnya untuk stock update dan segalanya. Kalau misalkan karyawan sendiri yang jaga toko itu punya akses nggak Pak untuk let's say mengembalikan barang, mengajukan return itu bisa nggak kalau cuma karyawan atau harus kepala toko? Jadi kan fungsi kepala toko ini kan semuanya buat mengolah toko ya, teman-teman buat khusus semua kepala toko, pengelola toko. Jadi job desk karyawan ini itu memang untuk membantu kepala toko juga. Jadi karyawan ini kita juga punya tim juga ya. Jadi kepala toko nggak kerja sendirian, kita juga punya tim. Nah tim ini kita tahu nih, tim ini oh ternyata karena kan apalagi sehari-hari mereka yang buat melayani customer gitu. Nah, misal nanti dari keluh kesah mereka semuanya kita tampung semuanya ke kepala toko. Kalau kepala toko ini oh ternyata nih masuk nih ternyata barang ini kurang keluar, kurang jalan atau gimana, dari keluh kesah mereka kan pasti ada customer komplain, oh ini masih kemahalan Mbak, masih kemahalan Mas, nah, ini kenapa nggak dipaketin ini, nggak dipaketin ini itu gitu, pasti banyak juga. Dan itu dari keluh kesah mereka ataupun customer ke saya, pasti kita buat nerusin lagi dari kepala toko buat nerusin lagi ke regional. Gitu, kita juga ada namanya regional juga. Nah regional ini nanti buat nembusin ke atasan lagi. Kalau memang kita mau ke atasan kepala gudang juga bisa. Itu memang buat fungsinya kepala toko memang semuanya buat mengolah semua toko. Apakah itu barang jalan atau enggaknya memang tugasnya itu sih.
itu untuk tugas kepala toko semuanya. Itu yang pertama. Belum lagi nanti buat karyawannya ini juga sama gitu. Berarti perkumpulan kepala tokonya sendiri itu di-handle sama regional ya? Di-handle sama regional semuanya gitu. Jadi kita ada susunannya dari kepala itu nanti ke regional. Itu regional baru nanti ke kantor gitu. Jadi semuanya jadi arahan dari regional dulu nih. Regional memang kalau kan regional kan memang fungsinya juga sama ya, buat memantau buat kondisi tokonya yang berjalan apa enggaknya, barang ini laku apa enggaknya. Cuman memang jarang juga regional buat ke mengunjungin toko, apalagi toko banyak juga gitu. Jadi memang kepala toko memang harus lebih aktif. Kalau memang ada laporan di kepala toko ke regional dulu gitu. Selama Bapak jadi kepala toko di sini nih Pak, kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Pak yang paling kayaknya kok susah gitu ya jadi kepala toko? Oke, tantangan terbesar ya. Tantangan terbesar sebenarnya lebih ke pasar sebenarnya. Gitu. Lebih ke pasar, daya minat pembeli juga. Jadi kita harus lebih aktif gitu. Bagaimana sih omset toko ini tuh naik gitu. Jadi kan misal toko-toko lain omsetnya bagus, tapi toko ini omsetnya masih di bawah. Itu tantangan terbesar yang pertama di pasar sama customer sebenarnya. Kalau memang beda sama yang di mall ya, gitu. Kalau di mall kan ibaratnya itu kan orang bolak-balik ya, bolak-balik lewat itu bisa sering lewat sambil lihat. Tapi kalau buat kayak di ruko memang tantangan besarnya memang di pasar, apalagi kita di ruko. Di ruko memang kita harus lebih aktif lagi dalam promosi juga. Itu yang tantangan terbesarnya memang di pasar. Sama kalau customer insya Allah sih nggak ada ya, tapi memang daya minatnya dulu gitu yang kita cari gitu. Berarti kalau sistem cash flow barangnya sendiri nggak ada masalah ya Pak sama? Kalau barang alhamdulillah nggak ada ya. Jadi kita tetap berjalan, yang penting kita mau komunikasi sama pihak-pihak gudang juga, barang apa aja yang laku atau yang nggak lakunya kita konfirmasikan ke pihak-pihak gudang, entah itu barang reject, entah itu barang yang kurang jalan, entah itu barang kemahalan ataupun nggak sesuai dengan harganya, kita segera ajukan ke pihak gudang dulu gitu. Dan mungkin segitu aja kali ya Pak yang kita pengen tanya. Terima kasih banyak udah mengundang kita ke sini, maksudnya menerima kita. Terima kasih udah membantu tugas kita di sini. Yeah, thank you for the interview. Thank you. Terima kasih Pak sudah Yeah. meluangkan waktunya. Terima kasih Pak. Jadi Terima kasih Pak. Oke, jadi segini aja interview kali ini. Terima kasih buat Bapak Limin yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you. Bye bye.